Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nanti fikih, yaitu bersuci. Adapun sebelum kita belajar, ada baiknya kita absensi dulu ya, siapa-siapa yang hadir pada pertemuan kali ini. Dan nanti Ustadz akan perkenalkan. Mungkin kawan-kawan semua belum ada yang kenal ya? Belum ada ya? Oke, baik. Di sini kita akan coba absen dulu siapa yang hadir pada pertemuan kali ini. Yang pertama Abdad. Ada? Sabit. Alif. Khairul. Randy. Rizky Trial. Rizky Ilham. Alan. Aura. Lutfiana. Zahra. Ada yang baru terpanggil? Berarti nggak dianggap ini. Siapa namanya? Lisa. Risa. Nisa. Rika. Tri. Oh, Trisa. Tri ya. Trisa. Oke. Baik. Alhamdulillah kita di sini sudah hadir semua. Dan mungkin Ustadz belum kenal satu-satu. Kalau perkenalan mungkin lain kali ya, karena nanti videonya memorinya full. Jadi nggak usah lagi perkenalan satu-satu. Cuma Ustadz aja yang perkenalan. Baik. Adapun nama Ustadz adalah Maftuh Adlani Dalimunte. Coba bilang dulu. Maftuh Adlani Dalimunte. Coba kita terus ya. Biar nggak salah ngomong nanti, mantul nanti. Oke. Nama adalah Laika. Maftuh Adlani Dalimunte. Ada di sini Dalimunte? Tidak ada. Jadi nama Ustadz adalah Maftuh Adlani Dalimunte. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Umur berapa, status? Masa tidak ada? Umur sekarang meranjak 24 tahun. Status janda. Asal Ustadz dari Sumatera Utara, Medan, sama kayak Ustadz Sunardi, tapi agak jauh dikit lah dari Ustadz itu ya. Sebelumnya anak-anak sudah tahu nggak tujuan Ustadz di sini apa? Tahu. Jadi tujuan Ustadz di sini adalah membuat suatu video belajar mengajar tingkat MTS ya. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toharo. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu tentang toharo? Tahu. Pernah dengar? Pernah dengar? Toharo. Toharo. Ini nama siapa ini? Oh, meter ya kayak di miskol. Toha. Kira-kira bagus nggak? Bagus ya? Pas? Siapa yang tahu artinya? Bersuci. Secara lugot, secara syarak artinya apa? Secara syarak. Membersihkan. Suci dari hadas dan najis. Toharo artinya tadi bersuci. Kita simpelkan aja bersuci. Jadi toharo itu adalah suci dari hadas dan najis. Hadas dan najis itu adalah najis, cara menghilangkannya itu berwudu. Kalau hadas caranya mandi. Ada yang udah mandi wajib ini berarti. Udah. Ya, jadi untuk
menghilangkan najis ini kita membutuhkan air. Dan air yang bisa mensucikan ada berapa? Ada berapa airnya? Ada Tujuh. Pintar. Ada 7 Yang pertama air hujan. Air laut. Air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Langit. Air mata. Yang kelima ya air sumur. Air langit. Embun. Embun. Salju. Langit. Salju. Nah, ini dia ada 7 macam air yang bisa mensuci. Jadi selain yang 7 ini jangan lagi dibuat untuk bersuci. Misalkan air paret dibuat dia. Itu kan nggak ada di sini air paret kan? Nah, jadi tak boleh mensucikan. Jadi kalau misalkan nanti kita untuk mensuci air paret itu tidak sah, batal. Itu air yang pertama tadi air hujan, air laut, air sungai, Air sumur, air embun, air salju. ini adalah yang sah untuk kita bersuci, berwudu ataupun mandi wajib. Oke, lanjut. Ini adalah pembagian air. Air untuk bersuci. Ada 7 macam. Dan adapun pembagian air ini ada lagi untuk bersucinya. Ada yang tahu untuk bersuci air ini ada pembagiannya itu ada 4. Yang pertama air suci lagi mensucikan. Pernah dengar nggak? Pernah. Air suci dan mensucikan. Pembagian air ini kan air untuk bersuci. Yang kedua, yang kedua air Suci. pembagian air kedua. Yang kedua pembagian air. Bagian air. Yang pertama tadi air suci, air suci dan mensucikan. Ataupun disebut air mutlak yaitu air yang murni. Ini dia secara simpelnya. Air yang murni. Apa dia air yang murni? Inilah yang 7 nih. Ini air yang murni semua karena belum ada yang mengkotori. Air murni. Yang kedua air apa? Air suci Tapi tidak mensucikan. tapi makruh memakainya. Air suci dapat mensucikan tapi makruh. Apa dia namanya? Apa dia makruh memakainya? Air musammas. Apa yang dimaksud dengan air musammas? Air yang terjemur matahari. Air yang dipanaskan oleh matahari. Musammas. Oke, air yang dipanaskan oleh matahari. Ini secara simpel aja, nanti banyak-banyak makin lama kita. Ketiga adalah air suci. Air suci nih, airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Jadi, tidak dapat mensucikan. Itu ada pembagiannya. Yang pertama air mustakmal. Adalah air yang sudah dipakai
dipakai untuk menghilangkan najis. Banyak kali ya. Hilangkan najis. Ini dua, yang ketiga ini dua macam ya. Yang kedua adalah air air suci. Air suci, udah ngantuk nih ya. Air suci tapi haram memakainya. Nah, pertanyaannya, kok bisa haram? Kok bisa haram memakai air ini? Ada yang tahu? Kok ada air yang haram ya? Ada. Dia air suci tapi haram memakainya. Suci memang kayak air ini, air hujan, tapi haram memakainya. Kenapa haram? Karena air yang digosok. Apa dia digosok? Air yang dicuri. Gosok sandal masa nggak tahu? Kebiasaan gosok sandal kan, ambil sandal. Nah, air yang dicuri, itulah makanya alasannya dia haram, karena air yang tidak izin sama pemiliknya, makanya air haram ataupun air yang dicuri. Makanya jangan sekali-sekali mencuri air ya, izin dulu pemiliknya. Nanti mencari air pula di sumur orang, diambilnya pula embernya tuh sekalian ya. Air apa tadi? Haram memakainya itu air yang dicuri. Ini lama kali nih ya jadinya waktunya. Air yang dicuri itu tadi 1, 2, 3. Yang keempat tadi air mutanajis. Air mutanajis ini yang keempat, mutanajis ataupun air yang terkena najis. Oke. Jadi pembagian air itu ada yang empat. Yang pertama, Air dan mensucikan. air suci ya. Air suci dan mensucikan. Air Atau artinya air yang murni. Yang kedua air suci dapat mensucikan tapi makruh. Iklannya itu biar tegang kali. Mensucikan tapi makruh makanya atau air musamas. Apa dia air musamas? Apa tadi air musamas? Air yang Matahari. Air yang dipanaskan oleh matahari. Contohnya ada ember di lapangan nih. Jadi ketika air matahari menyinarinya panas sekali jam 12 pas, dia pula berwudu di ember tadi yang dipanaskan oleh matahari. Boleh, tapi makruh memakainya. Makruh ya, bukan tak boleh. Yang kedua, Air suci tapi tidak dapat mensucikan. Ada dua pembagian. Yang pertama, air musakmar, air yang dipakai untuk menghilangkan najis. Yang kedua, air suci tapi haram memakainya. Apa dia? Air yang dicuri. Itu bukan tidak suci, boleh kita pakai, tapi haram. Haram, apa pengertian haram? haram tuh kalau dilakukan berdosa. Kalau dilaksanakan berdosa, ditinggalkan Haram. jadi jangan sekali-sekali mencuri. Nah, jadi yang keempat adalah air yang terkena najis. Dia ada air di ember, ada cicak masuk di situ, mati pula cicaknya kan. Ataupun kayak cicak sebagian teh ayam kan najis jadinya, makanya jangan boleh dipakai untuk bersuci. Udah bosan nggak sih? Mau tidur? Belum. Sebenarnya masih banyak pembahasan kita ini, cuman yang lain ada juga kawan-kawan yang ingin tampil ya, jadi Ustadz tak bisa berlama-lama.
mungkin di sini ada apa namanya, anak-anak Ustadz ini sudah tahu semua kan? Nggak tahu kan? Cuma ini untuk mengulang aja kan? Ya, contohnya tadi air musamas bingung juga. Di langit ada matahari padahal ya. Oke. Satu pembahasan lagi kita biar ada kesimpulannya. Kalau ini belum ada kesimpulannya, belum dapat kita. Jadi adapun ditulis enggak ya? Adapun pembagian najis ini ada berapa pembagian najis? Yang pertama najis ringan ataupun najis muhafaf. Contohnya apa itu? Kencing bayi, kencing bayi laki-laki. Ustaz nggak tulis lagi karena nanti kelamaan ya. Yang ketiga, yang kedua, Najis sedang. najis Sedang. sedang. Contohnya berak, Berak anak. ya kan? Oh, ya. Astaga, yang kali cara. Ya itulah contohnya apa, buang air kecil ataupun buang air besar, yang segala sesuatu yang keluar dari dubur dan dubur dan kubur bubur pula ya. Besok bubur sarapan. Jadi yang ketiga najis mukhallajo, yaitu najis berat. Apa contohnya? Anjing, babi. Ya kan, pas ya? Anjing sama anjing ibu-ibu, babi bapak-bapak haram dimakan. Ya itu contohnya. Najis mukhallajo itu adalah najis anjing dan babi. Makanya jangan pernah megang anjing, apalagi sampai dijilat dia. Nah, tadi ada najis itu ada 3 tadi. Najis ringan ataupun muhafaf, kencing bayi laki-laki, bayi perempuan kok enggak? Nanti kalian tanyakan dulu ya. Yang kedua, najis mutawasito, najis pertengahan, yaitu Najis sedang kubur, segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubur. Yang ketiga, najis mukhallajo, yaitu Najis yang berat. Apa contohnya? anjing dan babi. Najis babi dan anjing. Adapun cara mensucikan ketiga-tiga ini adalah najis muhafaf, najis ringan, yaitu kencing bayi laki-laki itu hanya memercikan air saja. Memercikan, nggak usah dicuci, nggak usah pakai sabun, hanya memercikan. Memercikan itu gimana? Ambil air, percikan saja. Itu najis Ringan. bayi laki-laki, najis ringan. Yang kedua, najis mutawasito, najis pertengahan. Sedang. Najis sedang itu wajib cara mensucikan ini wajib dicuci seperti kencing atau berak. Yang ketiga najis berat. Apa dia cara mensucikannya? Gimana? Mandi wajib. Najis berat loh. Ini Itu ada sebesar itu mandi wajib. apa lah? Tayamu. Tayamu itu beda lagi. Mencuci dengan pasir. Siapa yang tahu? Salah itu tayamu. Pikirkan dulu najis besar itu apa? Najis mukhallajo itu apa tadi contohnya? Yang jilat Anjing, babi, anjing dan babi. Masa mandi wajib anjing dan babi? Anjing itu memang. Mandi wajib pula kata dia anjing dan babi. Ya, contoh najis besar, najis mukhallajo itu anjing dan babi. Nah, jadi jangan pula yang tayamum. Bikin pula kita yang menghilangkan najis. Nah, cara menghilangkannya adalah dengan tanah, membasuh dengan 7 kali. Jadi ketika Anda dijilat anjing atau terkena anjing, maka ambil tanah. Nah, kalau biasa di kampung itu tanah liat namanya, warna-warna kuning ya. Diambil tanahnya, gosokkan ke yang dijilat anjing tadi selama 7 kali basuhan. Jadi udah tahu kan cara menghilangkan najis tadi? Oke? Baik, mungkin segini ada pertanyaan untuk anak-anak semua? Tidak Ada pertanyaan, tanya lah. Misalnya tanah yang digunakan untuk apa mensucikan dari najis tadi, misalnya tanah yang terkena najis gimana tuh? Terkena najis tanahnya. Berarti najis makan najis nih. Udah najis. Nah, jadi kalau misalkan tanahnya terkena najis itu tidak boleh karena itu udah najis. Kita tidak boleh memakannya lagi. Sama dengan air yang terkena najis tadi, air yang terkena najis maka tidak bisa untuk mensucikan karena dia sudah najis. Ambil yang tanah yang murni seperti tanah-tanah yang suci di pinggir-pinggir air itu biasanya ada tanah yang kuning-kuning dia. Diambil itu
gosokkan 3 kali, 7 kali basuhan, maka najis anjing tadi hilang ya. Itu caranya. Oke, tidak boleh. Ada lagi? Waktu. Juri sudah mengatakan waktu ini. Oke, nggak ada lagi ya. Mungkin cukup sekian pertemuan sama Ustadz. Mungkin anak Ustadz di sini masih kangen ataupun rindu Dede Ahmad. Ini cukup sekian. Terima kasih kepada anak-anak kami semua yang sudah memperhatikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan bisa mengamalkannya ya. Oke, cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Ustadz. Kalau jumpa Ustadz di jalan apa ya? Tegur ya.